lagi-lagi ya, karena kan awalnya tuh pengennya generalis gitu. Cuman nggak bisa nih, terutama di Indonesia ya. Yang setahu gue tuh kita harus bisa milih seenggaknya satu spesialis kita atau apa sih sebenarnya. Sama kayak di digital marketing juga ya. Gimana sih bootcamp ini tuh bisa ngebantu buat talent-talent yang dibutuhin sama industri di luar sana gitu? Lingkungannya. Kalau belajar itu lingkungannya itu yang benar-benar support system banget gitu ya. Ada teman seperjuangan, itulah yang dibutuhin kalau belajar ya, kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya support system itu agak berat gitu. Termasuk juga belajar digital marketing, apalagi mau switching karir gitu ya. Betul. Itu kita harus punya support system yang bagus sih. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di episode Deep Talk kali ini. Dan hari ini mungkin teman-teman juga udah pada baca ya di judulnya. Hari ini kita tuh bakal bahas salah satu digital skill yang mungkin banyak banget pengen ikutin gitu ya sama orang-orang di luar sana. Karena mungkin namanya juga digital marketing gitu. Jadi gak asing bagi teman-teman di luar sana, apalagi ada kata-kata marketing. Tapi mungkin mikirnya ya mungkin bedanya ini digitalisasi aja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, digital marketing ini juga pas awal dibangunnya di Bimbing itu salah satu yang paling high demand gitu, karena pekerjaannya juga banyak dibutuhin di mana-mana, apalagi pas COVID ya. Dulu mungkin orang-orang itu pada marketingnya itu lebih ke ya mungkin pakai baliho, terus juga mungkin pakai poster. Nah sekarang karena mungkin pandemi akan lebih efektif misalnya pakai IG Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, apalagi yang baru sekarang. Nah makanya fun fact juga nih teman-teman, waktu itu aku juga pernah baca ya di salah satu artikel, ternyata dari Embryofacts pernah ngelakuin survei di tahun 2021, ternyata semenjak COVID-19 itu ternyata 65% bisnis itu mempercepat pemasaran digital mereka. Jadi emang hampir sekarang semua bisnis itu menggunakan digital marketing. Jadi emang prospeknya tuh gede banget. Apalagi ini kan setelah COVID, jadi orang-orang makin lebih aware gitu tentang digital marketing. Nah makanya hari ini tuh kita akan ngebahas banyak tentang digital marketing bersama salah satu student dan juga calon alumni dari di Bimbing untuk bootcamp digital marketing. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Calvin. Halo Mas Calvin. Halo. Halo. Jadi mungkin Mas Calvin boleh nih perkenalkan diri, mungkin juga kesibukannya saat ini apa, backgroundnya tuh gimana gitu. Boleh, silakan Mas Calvin. Iya, nama ini gua lu apa saya kamu apa gimana enaknya nih? Boleh, gue lo juga boleh. Oke, apa aja siap. boleh, santai aja. Iya, karena kan asli dari Medan, cuman udah lama di Jakarta kan. Oh ya, oke. Nah jadi gue Calvin, tinggal di Kelapa Gading ya. Untuk kesibukan saat ini kerja sih, cuman di ekspedisi. Di situ lebih kayak ngolah data gitu sih, narik data sama ngolah data gitu sih. Oke, terus menarik. Akhirnya sambil di Sambi bootcamp juga sih gitu. Oke, jadi kalau nggak salah tadi kita juga udah sempet ngobrol ya sama Mas Calvin. Sekarang juga kalau nggak salah lagi mau final project nih ya, jadi masih ongoing juga ya untuk final project. Betul, ini abisnya presentasi final project terakhir, reportnya gitu. Oke, jadi mungkin question pertama juga nih Mas Calvin, karena kan Mas Calvin ini mungkin dulunya kuliahnya di mana kalau boleh tahu nih Mas Calvin? Kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, mungkin teman-teman udah tahu ya, UNSUD itu singkatnya ya. Jurusannya agroteknologi, itu pertanian teman-teman. Oke, jadi pertanian terus ikut bootcampnya digital marketing ya gitu. Iya. Menarik. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Calvin, berarti kenapa sih akhirnya dari pertanian itu akhirnya kayak oke, gue mau ikut bootcamp digital marketing nih gitu. Kenapa tertarik gitu? Ini pertanyaan agak panjang jawabannya. Cuman coba gue rangkum aja ya. Siap. Jadi gue tuh angkatan 2013. Terus lulusan 2017. Di situ kurang lebih hampir 5 tahun ya. Nyari-nyari tahu nih apa sih sebenarnya mungkin passion sebenarnya tuh kerja di mana gitu. Akhirnya singkat cerita gue kerja di perbankan kurang lebih ya 2-3 tahun, dan setelah itu mutusin pas pandemi, gue cut itu, gue out dari perbankan itu ke kampung Inggris Pare. Kalau teman-teman mungkin tahu juga ya, di Kediri gitu ya. Di situ belajar bahasa Inggris dulu, karena gue ngerasa skill bahasa Inggrisnya masih belum ada sama sekali, masih jelek banget lah. Terus di situ belajar, ternyata dapat beasiswa, lanjut di sana sambil ngajar juga, dan akhirnya balik lagi ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta,
nyari tahu apa sebenarnya yang skill yang dibutuhin gitu, yang perlu, yang sangat dibutuhin di masa pandemi ini. Terus nyarilah skill-skill digital. Cuman yang sesuai dengan passion gue tuh apa sih yang gue punya juga apa gitu. Kayak dan ketemu iklan dibimbing kan soalnya ads-nya gitu, geser-geser di IG. Nah itu ads-nya ya. Iya nih di Instagram ya. Iya nih, waduh kayak cocok banget sama gue nih ya. Pas gue buka, gue ngechat dulu dong ke ininya, ke DM ya, adminnya di DM dulu kan. Kasih tahu lengkapnya gimana disaranin ke ambil Dikmar gitu sih. Jadi tadi dari Mas Calvin sendiri juga kan udah sempat nyari-nyari browsing tentang digital marketing, akhirnya sampai nanya ke admin dari dibimbing ya waktu itu. Betul. Nah berarti setelah searching nanya-nanya juga, mungkin dari Mas Calvin sendiri ekspektasinya apa sih gitu untuk belajar digital marketing, atau emang pengen kerjanya tuh di bagian digital marketing misalnya SEO specialist atau mungkin juga performance marketer, dan ya masih banyak lagi ya di dalam digital marketing itu untuk profesinya gitu. Jadi gimana nih Mas ekspektasinya belajar digital marketing? Aduh, awalnya itu benar-benar buta banget ya. Digital marketing tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Terus begitu dikasih tahu banyak banget ininya ya, spesialis-spesialisnya gitu ya. Betul. Dan pas masuk begitu join bootcamp, ada satu yang kelemahan sampai sekarang sih, sampai yang bisa dibilang tuh krusial juga sih. Itu masalah desain nih. Desain juga ada ya di digital marketing. Jadi desainnya itu kita kayak bikin, kita tahu juga kayak poster gitu ya. Terus juga ngedesain video juga bisa gitu ya. Nah, itu kelemahan sih, kelemahan bagi gue juga. Tapi gue coba gimana caranya bisa kasih solusinya gitu supaya bisa desain juga. Tapi kalau bisa kerja jangan bagian situ. Tapi nggak bisa kita nggak bisa nih, namanya digital marketing nggak bisa, masih bersentuhan sama desain kan. Betul. Tapi seenggaknya tahu lah sense dari desain itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ekspektasi pengen kerja apa, lebih ke ini sih, kalau misalnya teman-teman tahu juga CRM sih, Customer Relationship Management kan. Itu lebih kayak ngolah email, terus WhatsApp, terus juga pop up banner gitu, banyak sih. Tapi bisa kalau misalnya bahasa kasarnya ya, orang-orang simpelnya tuh, ini apa sih Indonesia, kayaknya bikin sampah doang sih. Tapi enggak, sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajarin itu lebih ke gimana caranya kita bisa bikin email atau bikin pop up banner tuh yang lebih menarik, terus tapi nggak nyampah gitu, nggak nyampah ke misalnya website orang atau mungkin di notifikasi aplikasi teman-teman gitu. Itu ada caranya sih ya gitu. Nanti dipelajarin di bootcamp gitu sih. Jadi kalau teman-teman juga mungkin baru pertama kali tahu juga kayak tentang CRM. Jadi CRM ini tuh teman-teman juga mungkin misalnya ya di e-commerce gitu ya, sering banget tuh dapet pop up misalnya lagi diskon, lagi flash sale 77 atau ya semacam itu tuh CRM teman-teman. Jadi suka pop up banner itu emang salah satu yang dipelajarin juga berarti ya di dalam digital marketing. Oke, dan berarti kalau misalnya mungkin dari Mas Calvin sendiri nih, akhirnya kenapa sih memutuskan untuk milih untuk ya ikut bootcamp gitu, belajar digital marketing? Akhirnya kenapa bootcamp? Lagi-lagi ya karena kan awalnya tuh pengennya generalis gitu. Cuman nggak bisa nih di dunia ini, maksudnya terutama di Indonesia ya, yang setahu gue tuh kita harus bisa milih seenggaknya satu spesialis kita atau apa sih sebenarnya. Sama kayak di digital marketing juga ya. Dan gue udah nyobain kayak sawit udah pernah, terus juga pernah, tapi nggak cocok ya, baru bentar doang cabut gitu ya. Emang ternyata nggak sesuai passionnya di sana gitu. Terus cobain juga di perbankan juga nggak cocok. Dan akhirnya lebih ke marketing, cuman marketing itu lebih ke digitalnya karena bokap juga kebetulan sebagai marketing juga ya, sebagai marketer, lebih ke manajer marketing. Jadi tapi konvensional, bukan digital. Jadi lebih sering diarahin gitu. Cuman masalahnya lucunya nih, bokap kalau misalnya ditanyain digital, terkait digital ya, dia kayak nolak banget. Mungkin karena berlawanan kali ya, mereka saling ini kali ya, saling bentrok gitu. Karena mungkin zaman dulu juga apa itu digital marketing mungkin dipikir nggak terlalu impactful kali ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh kayak CRM, apa itu CRM, misalnya kayak TikTok Ads, apa itu TikTok Ads gitu ya nggak sih? Benar banget sih ya. Dan yang menariknya itu sebenarnya dari digital marketing ini kayak semakin luas aja kali ya. Mungkin Mas Calvin dari dulu mungkin teman-teman misal awalnya pakai Facebook, lama-lama ada Instagram, beralihnya ke Instagram. Terus sekarang TikTok, sering banget gak sih kalau scroll TikTok isinya oke ini ads bener ya kan. Jadi sekarang makin luas banget, dan jadi nanti mungkin kalau ada aplikasi baru juga
bisa lagi, lagi gitu, kita belajar lagi gitu. Belajar lagi, dinamis banget sih. Pokoknya di digital marketing tuh teman-teman harus bisa siap untuk perubahan, itu bisa setiap saat, kapan aja teman-teman harus bisa standby sih gitu, harus bisa ngikutin gitu sih. Emang benar-benar dinamis. Dan kalau misalnya dari mungkin balik lagi nih Mas, dari bootcamp gitu ya kan, akhirnya milih bootcamp mungkin karena emang waktunya juga singkat, cepat, dan bisa cepat untuk switch career gitu ya, mungkin salah satu pilihannya. Dan kalau dari Mas Calvin sendiri juga akhirnya kenapa sih tertariknya gitu untuk ikut bootcampnya dari dibimbing gitu? Kenapa misalnya nggak di bootcamp lain? Oke, ini ya masuk ke dibimbing ya. Jadi awalnya waktu 2021 akhir ya, di 2021 akhir tuh waktu di Pare, teman ada yang ngasih tahu, Vin, lu kan pengen digital marketing gitu, ini ada bootcamp, tapi bukan dibimbing waktu itu, bootcamp yang lain ya. Betul. Dan itu harganya terjangkau banget deh gitu, di batch pertama. Kurang lebih durasinya cuma sebulan setengah deh kalau nggak salah. Pas diikutin tapi kok ngerasa kurang maksimal ya, belajarnya tuh ya cuman sederhana doang gitu ya. Terus jadi kurang dapat esensinya dari bootcamp itu. Pas balik ke Jakarta nyari tahu lagi bootcamp yang lain ada nggak sih yang sesuai juga digital marketing, cuman jangan mahal-mahal gitu ya. Pas dicari-cari, dibandingin dong, ada 3 dan yang 2 ini puluhan juta harganya. Nah, bener, puluhan juta sih emang di luar sana ya. Puluhan juta, parah sih. Terus satu lagi nih yang bisa dibilang dibimbing ini, yang lebih terjangkau lah ya. Yang 2 ini pricey banget gitu. Nah, setelah cari tahu lagi ya, mana sih kira-kira bedanya apa sih yang mahal sama yang dibimbing ini gitu. Pas cari tahu sendiri, kayaknya sama aja deh. Yang penting niatnya dari kita sih. Belajar kan kita sebagai student ya. Rasa ingin tahu tuh wajib banget harus ada di selama ikut bootcamp. Kalau kita nggak pengen tahu, nggak pengen belajar sendiri gitu ya, pokoknya disuapin terus, itu agak berat sih kalau misalnya di bootcamp ya. Karena bisa dibilang kita lebih belajar sendiri tapi dipandu gitu. Nanti setiap Sabtu Minggu atau kelasnya itu pasti nanti ada kesempatan buat ketemu tutornya, mentornya, tanya-tanya gitu sih. Jadi awalnya nyoba dulu bootcamp lain, terus akhirnya nyari tahu nih, bandingin sama 3 bootcamp lain, dan akhirnya ketemu yang dibimbing. Dan cocok sih. Awalnya ngerasa lebih baik dari sebelumnya, tapi pas dibandingin sama yang lain, kan pernah juga ikut kayak mini course yang lain juga ya, yang gratisnya. Oke, nggak masalah sih, emang bagus juga sih dibimbing gitu sih. Benar sih, mungkin highlight dari yang Mas Calvin tadi bilang juga, emang kalau misalnya digital marketing, kalau mungkin khususnya kelas dibimbing gitu ya, emang Sabtu Minggu doang, tapi dari Senin sampai Jumat tuh emang ada self learning gitu. Betul. Ya. Jadi emang kalau misalnya teman-teman di sini tuh jadi jangan selalu kayak ngarepin dari mentor ya, kitanya juga emang harus ada semangat gitu ya, buat belajarnya gitu. Benar. Dan mungkin kalau dari Mas Calvin sendiri juga nih, proses belajar selama bootcampnya tuh gimana sih? Jadi mungkin bisa jelasin kalau dari digital marketing itu ada project individunya aja atau mungkin ada yang grupnya juga. Kalau misalnya, soalnya aku kemarin tuh udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya, kita alumni di Deep Talk sebelumnya, itu yang data science, yang web development tuh rata-rata individu. Kalau misalnya digital marketing ini gimana sih gitu? Oke. Kalau di digital marketing kelasnya tuh ada 2 sih, selain tadi Mbak bilang. Pertama yang individu, satu lagi yang kelompok. Nah, yang individu tuh lebih gimana sih kita supaya paham, ada namanya TC atau technical class problem gitu ya. Jadi kita benar-benar dikasih 1-5 kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar kita dikasih, setelah kita pelajarin kita harus bikin sendiri individu. Tapi itu lagi ada juga yang kelompok gitu. Yang kelompok ini kurang lebih isinya 4-5 orang ya kalau misalnya di batch gue gitu ya. Jadi kita kurang lebih di situ gimana caranya ada satu case study ini kita pecahin bareng-bareng gitu. Atau kan kita bikin materi ini, kita bahas yuk, kita bikin presentasinya gimana, nanti kita presentasiin gitu sih. Tapi kalau misalnya final project kayak sekarang lagi ngerjain ongoing ya, final ongoing. Project itu apakah individu atau per kelompok juga gitu? Oke, jadi di final project itu ada lagi-lagi ada individu, ada kelompok juga. Ada Tapi 2 juga. Ada 2. Jadi kalau di digital marketing, final projectnya itu kita handle UMKM, real case-nya gitu ya. Real case-nya itu maksudnya, jadi kita benar-benar ada UMKM, mereka minta tolong ke dibimbing. Nah, dari dibimbing arahin nih ke kita, ke studentnya itu buat ngehandle contohnya Instagram mereka, email marketing mereka gitu sih. Jadi dari kelompok itu nanti dipecah-pecah konsentrasinya. Contohnya di gue itu, gue kan handle CRM ya, lebih email marketing. Nanti teman gue ada yang handle IG-nya, ada yang handle juga ads-nya, sosmed ads-nya gitu. Jadi dibagi-bagi satu kelompok, satu usaha UMKM itu
dibagi lagi masing-masing konsentrasinya gitu sih. Tapi kalau misalnya di kelompok itu kan mungkin dari Mas Calvin sendiri kan CRM itu nanti bakal di rolling nggak sih, atau mungkin ya kerjanya ya itu aja sesuai kesepakatan kelompok gitu? Kalau yang itu awalnya ya kenapa kita milih misalnya nih gue kenapa CRM gitu ya, itu emang dari awal kita ada peminatan ya. Oh, ada peminatannya juga. Ada peminatan. Kayak kuliah ya. Ada peminatannya. Oke. Iya. Jadi ada peminatan. Kita bisa dipilih mau paling utamanya apa pilihannya, misal CRM. Kedua IG atau nggak bisa dibilang organik social media gitu ya. Atau mungkin juga yang ads gitu. Jadi mau pilih mana? Ada urutannya. Dan gitu nanti kita pilih dikasih jadwal itu, dikasih apa ya, bisa dibilang pengennya di mana gitu. Dan passionnya di mana, dan kalau misalnya udah oke, nanti baru dibantu sama class manager gitu. Class manajernya ada class manager juga. Di situ nanti mereka yang manage-nya kita di mana gitu. Dan juga kita bisa milih UMKM-nya itu nanti dipresentasin sama mereka ya. Kira-kira kita sereknya atau pengennya di UMKM mana sih gitu. Oh, jadi pemilihan juga ya UMKM-nya ini. Nah, jadi makanya kalau misalnya dibimbing juga akan ngebantuin dari mulai organiknya yang misalnya story, feeds Instagram, dan juga ada yang ads itu yang ada tulisan sponsor ya kan, yang kalau misalnya teman-teman lagi swipe story tiba-tiba ada tulisannya sponsor ads gitu, terus atau enggak mungkin kalau lagi di feeds juga suka ada ya untuk sponsor itu. Dan kalau misalnya dari dibimbing sendiri itu ternyata tadi juga ada konsentrasinya ya Mas. Jadi nanti dibantu juga, mungkin kalau teman-teman belum nonton di talk yang sebelumnya, kita tuh ada yang namanya class manager. Jadi nanti itu yang akan ngebantu semua student ya, jadi mungkin kayak salah satu fasilitator ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh nanti misalnya suka reminder tugas. Betul. Ya. Aduh, selalu absen, tuh. Ya. Benar, selalu banget. Jadi kalau ada masalah-masalah misalnya student juga, misalnya kalau Mas Calvin sendiri suka ini gak sih, misalnya mau one on one sama mentor tuh ngomongnya ke class manager juga ya kalau nggak salah. Biasanya gitu sih, ke Kak Laras sama Kak Aska. Makasih banyak. Orangnya masih ada nih ya. Masih dong. masih. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh di sini emang bakal dibantu sih ya. Jadi class manager tuh ya cukup ini ya, waktunya tuh fleksibel. Jadi mereka kapan aja sih seharusnya bisa ya buat di chat sama student gitu. Nah, mungkin dari Mas Calvin juga nih, dari selama final project juga gitu ya, atau mungkin ya selama tugas-tugas inilah gitu yang udah pernah dikerjain, ada gak sih yang highlightnya atau mungkin yang paling stand out, yang seru gitu mungkin, yang bisa diceritain nih sama teman-teman? Itu pas pertama kali ya, itu presentasi pertama kelompok. Jadi baru kenal sama beberapa orang satu kelompok itu. Terus kita gimana caranya nyatuin pemikiran ya, satu pikiran gitu, idenya samain semua. Terus kita presentasiin di minggu berikutnya gitu. Itu bisa dibilang masih minggu pertama hampir tiap hari kita meeting. Dan ini agak susah nyatuin jadwalnya ya. Iya, karena apa? Karena pada kerja gitu. Setuju. Pada kerja. Jadi pada bisa tuh mulai di atas jam 8 malam. Jadi meeting bisa jam 8, jam 9, jam 9, jam 10 gitu. Wow. Jadi sampai bisa juga kadang jam 12, jam 1 tergantung ya. Tergantung kelompoknya ya. Iya, tergantung kelompoknya. Tapi ada juga yang cuma sekali doang, seminggu meeting. Tapi kalau waktu pertama-tama kita hampir tiap hari meetingnya. Karena kita gak cuma bahas masalah gimana nyelesain tugasnya. Cuman biasa kita sharing juga sih. Lu udah apply di mana aja gitu. Kerjaan jadi di mana. teman-teman ini juga sambil ngobrol-ngobrol juga ya. Iya, bahkan ada juga yang ternyata teman satu kelompok dia itu udah sebagai digital marketing gitu. Sebagai digital marketer udah gitu, tapi ikut bootcamp lagi gitu karena ngerasa haus sama ilmunya gitu sih. Nah, jadi lebih sharing ke situ sih, Vin, lu kayaknya gini-gini, coba apply di sini deh, Vin. Pokoknya banyak kayak gitu sih. Dan yang paling berkesan itu pas pertama kali tadi. Kita gimana caranya nyatuin pemikiran itu semua. Terus ada juga yang mungkin bisa bilang egonya tinggi-tinggi gitu ya. Ya, pasti. Ya pasti sih. Tapi lama-lama kita juga akhirnya saling paham gitu ya. Oh, kayaknya yaudah kita sepakat sama satu brand. Nah, itu kita brandnya Asupan Sehatmu. Itu brandnya kayak lebih ke makanan sehat gitu sih, salad gitu. Dan kita tapi dengan unique selling point-nya tuh, USP-nya tuh lebih ke harga yang terjangkau gitu sih. Nah, di situ kita bahas kan gimana caranya bikin kayak user persona dan lain-lain gitu ya. Disitulah ketemu sama Kak Galuh, itu mentor pertama kita yang presentasi gitu itu.
Dan setelah kita presentasi, kita tuh niat banget. Virtual background kita desain sendiri ya. Virtual background desain sendiri, asupan sehatmu gitu. Terus bajunya kompakan, sama-sama gelap gitu, semua hitam semua ya. Seru banget. Iya, terus abis itu kita akhirnya pas presentasi on cam semua, langsung kelihatan semua tuh sama semua kan. Jadi Kak Galuh juga bilang, wih keren banget ini, niat banget gitu ya. Jadi pas setelah itu dan ada pengumuman, pasti setiap kali ada presentasi diumumin tuh best grupnya siapa gitu. Ada penilaian. Ada penilaian. Iya, dan alhamdulillahnya waktu pertama kali itu langsung sebagai best group. Langsung best group. Iya, langsung pertama kali tuh presentasi pertama. Terus kedepannya kita tuh mulai cari cara gimana sih supaya tetap jadi terbaik gitu di grup tadi. Bisa dibilang agak ambis, cuman kita nggak terlalu yang gimana ya udah kita jalan aja, ngalir aja sih gitu. Keren banget. Jadi pertama kali dikasih tugas terus akhirnya ini ya dapat best group ya pada saat pertama kali. Keren banget. Jadi emang kalau misalnya di bimbing itu kita pas awal-awal pertama kali kelas pertama juga itu kita biasanya juga ada breakout room ya buat ngebagi-bagi, jadi biar pada saling kenal juga, terus juga biar teman-temannya juga salingnya networking lah ya. Mungkin kan salah satu dari keinginan teman-teman yang ikut bootcamp tuh selain ya emang pengen dapetin pembelajarannya, terus juga mungkin ya upskill dan segala macam itu ya pengen networking gitu ya. Jadi pengen punya teman-teman baru yang seperjuangan gitu kali ya. Seperjuangan, betul banget itu. Bener. Dan berarti kalau misalnya dari Mas Calvin sendiri ini kan sekarang juga lagi ongoing ya buat final project. Mungkin boleh gak sih ceritain di final projectnya ini ups and downs-nya gimana sih gitu? Di final project ini final project ya. Oke. Karena kita nge-handle UMKM-nya bukan di daerah ini ya, kita lagi-lagi satu Indonesia ya. Bahkan ada juga yang dari luar negeri gitu ikut bootcamp. Oh wow. Tapi beda batch ya. Tapi kita ada 10A 10B gitu. Nah, jadi waktu handle ini agak susahnya, UMKM-nya tuh bukan di Jakarta tapi di Ponorogo gitu. Jadi kita komunikasinya agak susah. Bahkan ownernya itu di Malaysia gitu. Wow. Jadi kita bedain, kan ada perbedaan waktu ya, perbedaan waktu sejam. Malaysia lebih cepat kan. Jadi kita gimana caranya supaya sama nih, dan si ownernya itu juga ambil kuliah di sana. Jadi kita waktu itu pernah presentasi ke, ini downnya bisa dibilang ya, presentasi ke ininya, ke UMKM-nya itu jam 10 malam sampai jam 12 malam. Wow. Jadi satu kelompok itu yaudah kita juga bisanya pulang kerja jam 8 jam 9 biasanya ya. Cuman ownernya bisa kosong jam 10 malam. Berarti di sana jam 11. Iya, sekitar jam segitulah. Jam 11 malam berarti di Malaysianya kosong. Jadi ya kita harus totalitas ya, karena juga udah final project terakhir, ya udah sikat gitu. Oh ini jadi kalau misalnya final project tuh dari teman-teman digital marketing ini, mereka itu pada presentasi dulu sama UMKM-nya ya sebelum presentasi. Emang mungkin aku juga kurang tahu ya. Jadi kalau misalnya dari final project ini apa aja sih mungkin tahapannya gitu, Mas Calvin? Kayak presentasinya kemana dulu, terus habis itu akhirnya tuh di mana sih? Gitu. Yang final project itu kan kita udah setelah kita ada tahu nih kita fokusnya di mana, spesialisasi di mana gitu ya, UMKM apa, kita bikin dulu kayak KPI, kira-kira KPI kita targetnya gimana, terus nentuin target tuh gimana caranya, kita presentasiin dulu ke mentor kita gitu. Nanti ada grupnya sendiri, contohnya khusus CRM, itu grupnya sendiri, kita bahas di situ, ada masalah apa bahas di situ, solusinya gimana. Jadi kalau misalnya udah selesai, nanti presentasi PPT-nya itu kita jadiin satu presentasi buat UMKM gitu. Jadi mencakup semuanya. Ada yang CRM, ada yang organik, ada yang juga ads dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kita presentasiin ke mentor dulu. Ke mentor dan teman-teman yang lain ya, gitu. Barangkali ada yang kurang atau ada yang udah bagus di sini tetap dipertahanin gitu. Itu tetap kita presentasiin dulu ke mentor. Ada rekomendasi, ada saran dari mentor, kita perbaiki, udah oke baru kita presentasi ke UMKM-nya gitu sih. Nextnya UMKM. Betul. Berarti kalau yang hari ini Mas Calvin nih mau presentasi ke siapa nih kalau hari ini? Hari ini ke mentor. Oh, hari ini ke mentor. Karena final project udah bisa dibilang kemarin udah running ya. Ini reportnya gimana? Hasilnya gimana tuh? KPI-nya ya gimana hasilnya? Capai nggak nih targetnya kan? Namanya marketing kan. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang seneng banget gitu ya punya target ya, itu dicocok banget ya digital marketing banget ya. Apalagi teman-teman tuh kalau misalnya yang tim sales itu kan salah satu ya marketing juga, terus ada yang performance marketer tuh KPI-nya tuh benar-benar dikejar banget itu kayaknya tim-tim yang ads itu ya. Jadi KPI misalnya leads-nya berapa, closing-nya berapa tuh kayak bakal dikejar-kejar terus. Jadi kalau teman-teman yang pengen emang senang sama yang dikejar-kejar gitu, ada target itu digital marketing emang adalah jawabannya gitu ya. Dan berarti kalau misalnya dari Mas Calvin sendiri juga
harapannya nih mungkin setelah mengikuti bootcamp kan sekarang nih mau final project, mau graduation, harapan setelah lulusnya tuh gimana sih gitu? Iya. Mungkin ini ya bahas tentang yang target-target juga ya tadi ya. Mungkin kalau teman-teman takut sini, aduh kayaknya nggak sesuai banget target, nggak passion banget. Tenang aja, kita target itu Digital Magica ini ada digital marketing. Fokusnya bukan cuma jualan loh. Kalau jualan doang kan namanya conversion ya, itu nggak melulu tentang itu. Kalau setahu gue ya, itu bisa aja kita lebih kayak nyari trafficnya dulu, nyari awarenessnya dulu nih, ningkatin followersnya dulu gitu. Cuman intinya setiap kali kita ngelakuin sesuatu itu harus ada pertanggungjawabannya. Ya sama lah kita di dunia ini kan gitu juga ya. Jadi banyak yang harus kita bikin dulu nih gimana rencananya, baru nanti dibikin hasilnya gimana reportnya gitu sih. Terus kalau misalnya yang harapannya gitu ya, setelah join bootcamp ini harapannya ya bisa berkarir di ini sih, di dunia digital marketing ya, terutama di CRM. Tapi nggak melepas kemungkinan bisa aja nanti sebagai spesialis yang lainnya gitu. Cuman harapannya sih CRM gitu ya, karena CRM ya? karena pengen banget ya, karena agak susahnya di yang desain tadi ya, agak kerepotan. Sampai sekarang juga nyari-nyari sambil ini sih ambil latihan juga. Kalau di bimbing itu ada akun premium gitu ya di Canva. Itu juga latihan di situ sih. Jadi sambil buat di sana. Berarti kalau boleh tahu Mas Calvin, kan CRM ini juga mungkin kita boleh bahas kali ya teman-teman di sini yang mungkin tahu lah performance marketer udah kayak biasa, sales sudah biasa, tapi mungkin CRM ini baru ya. Mungkin boleh sedikit nggak sih Mas ceritain apa sih yang harus dilakuin, desainnya tuh kayak gimana? Mungkin kan juga di kita kan ada UI UX ya. Apa sih yang mungkin ngebedain desainnya? Aku juga baru tahu soalnya digital marketing itu ada desain poster, video gitu. Mungkin boleh nggak sih kasih tahu bedanya gitu sama mungkin yang UI UX ataupun yang lainnya gitu? Oke, simpelnya itu kalau misalnya yang digital marketing desain-desain itu gimana caranya kita bikin yang bisa dibilang clickbait ya. Karena kan marketing itu clickbait, kalau teman-teman tahu nih kata-katanya ada copywritingnya juga ya. Copywritingnya yang clickbait gimana gitu, yang gambar-gambarnya clickbait gimana. Itu di digital marketing juga bukan dipelajarin sih, cuman kita buat lebih ke arah sana. Tapi jangan lupa juga jangan clickbait doang, tapi harus ada isinya juga gitu, harus bermutu juga. Oke, jadi mungkin berarti kalau dari Mas Calvin nih boleh nggak sih kasih sedikit insight gitu buat teman-teman yang nonton pada hari ini juga dari adanya bootcamp ini gitu. Gimana sih bootcamp ini tuh bisa ngebantu buat talent-talent yang dibutuhin sama industri di luar sana gitu. Oke. Teman-teman mungkin awalnya ini rasanya kita bisa rasain semua sih. Kayak kita nggak butuh bootcamp, kita bisa pelajaran sendiri gitu ya. Tapi yang kita dibutuhin tuh bukan mentornya sih, sebenarnya lingkungannya. Kalau belajar itu lingkungannya itu yang benar-benar support system banget gitu ya. Ada teman seperjuangan, itulah yang dibutuhin kalau belajar ya, kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya teman, nggak punya support system, itu agak berat gitu belajarnya sendiri. Autodidak ya. Gue juga belajar bahasa lain, bahasa asing, misalnya bahasa Jepang dan lain-lain. Gue pelajarin emang kalau misalnya belajar sendiri tuh susah gitu. Dan belajar termasuk juga belajar digital marketing, apalagi mau switching karir gitu ya. Itu kita harus punya support system yang bagus sih. Support systemnya benar-benar yang kuat. Jadi bootcamp itu salah satu yang pilihan tepat sih. Cuman kita harus tahu juga nih, biasanya kan kendala kalau udah gue tahu nih support system harus ada. Tapi gue kayaknya nggak punya duit banyak banget gitu. Walaupun di tempat-tempat lain itu bilang ada belajar sekarang bayar nanti gitu ya, kayak pay later gitu ya. Gitu. Cuman kalau menurut gue kayaknya gue lebih ngutang gitu ya, kayak aduh enggak deh, lebih baik gue lunasin aja dulu, gue pelajarin gitu. Kan toh juga di sini di bimbing itu alhamdulillahnya bersyukur juga mau pada perubahan gitu. Awalnya tuh gue ngerasa ini kayak kurang cocok deh, kan selalu ada form feedback. Bener. Selalu ada form feedback, dan kalau misalnya sampein aja. Dan ownernya juga Kazaki selalu bilang sampein aja kalau misalnya ada apa-apa. Dan itu benar-benar dilakuin sih. Walaupun awalnya ngerasa kayaknya kurang sreg, tapi awal-awalnya diperbaiki loh. Seneng sih lama-lama gitu sih. Awalnya emang belum cocok sih mungkin ya, tapi lama-lama kesini oke banget sih gitu ngerasainnya. Oke, jadi tadi kan dari Mas Calvin juga bilang ya, emang selalu dibimbing tuh kita setiap kelas itu ada form feedback ya, dan feedbacknya tuh nggak cuma tentang materi, jadi ada mentor juga ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi mentor yang setiap habis presentasi yang mungkin ngejelasin ke student juga selalu dikasih feedback. Terus juga mungkin kelas manager juga dapat feedback ya. Pasti ada dong. Tapi tiap bulan sih, lebih ke tiap bulan kalau misalnya. Benar. Nah, jadi kalau misalnya dari Mas Calvin sendiri setelah isi form feedback itu kira-kira perubahan apa sih yang dirasakan gitu? Jadi kayak dibimbing tuh
emang ngelakuin apa yang student kasih gitu, maksudnya feedback sarannya itu emang dilakuin tuh apa sih gitu? Yang paling gue ingat itu LMS atau bisa dibilang websitenya gitu ya. Nah website itu kan kita belajar ya, ada self learningnya gitu. Dikasih video. Nah awalnya nih gue kurang suka banget tuh dia itu ngasihnya videonya yang rekaman kelas gitu ya, sampai 2 jam, sejam setengah gitu ya. Terus kita harus nonton gitu ya. Itu menurut gue sebagai yang udah ini ya, maksudnya banyak kegiatan lain gitu, kayak kurang pas gitu, kurang efektif banget itu, kurang efisien banget nonton itu semua selama itu ya. Betul. Jadi kita selalu kasih saran itu kalau bisa dipersingkat, diringkas gitu ya, diringkas materinya. Jadi kita lebih mudah paham karena kita ada namanya pretest, ada post test juga gitu ya. Nah jadi lebih enak ngerjainnya juga. Dan alhamdulillahnya begitu dikasih saran itu gak lama kemudian ada tuh video yang lebih ringkas gitu, 15 menit, 20 menit. Oh iya. Jadi lebih enak. Terus juga bikinnya bisa dibilang lebih proper, lebih lebih dibikin benar-benar kayak niat lah bikinnya gitu. Keren sih. Jadi awalnya itu benar-benar ngerasa nggak deh nih, benar-benar cuman record doang ya. Kayak aduh, kayak salah deh 2 jam gitu ya. Iya, kayak salah deh nih, salah milih bootcamp deh gitu kan. Tapi begitu dikasih feedback ternyata diperbaiki. Wah, ya bersyukur aja sih, lebih ke situ sih. Mungkin kan nama juga manusia ya, kita perlu perbaikan setiap saatnya gitu sih. Setuju. Jadi mungkin teman-teman yang selalu aku bilang dari dibimbing ini itu emang selalu mau adanya improvement, entah itu di materi ataupun sesimpel tadi di LMS ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, kita tuh dari dibimbing ini punya learning management system dan kebetulan nih Mas Calvin. Jadi aku juga nggak tahu ya, mungkin kalau di luar sana tuh mereka desain sendiri nggak sih learning management systemnya ini atau LMS-nya. Tapi kalau khusus dibimbing itu kita benar-benar from scratch. Jadi dari benar-benar nol kita tuh bikin sendiri websitenya. Jadi kalau mungkin di luar sana itu kan pakai ini ya, perbantuan. Jadi ada tuh kalau misalnya di luar sana yang khusus pembuat LMS terus dijual ke tempat lain. Nah kalau misalnya dibimbing itu kita karena bikin sendiri, jadi lebih easy buat adanya perubahan itu tadi. Jadi mungkin kalau misalnya aku nggak tahu ya kalau di batchnya Mas Calvin tuh gimana, tapi kalau di batch yang sebelumnya itu kita tuh belum ada misalnya fitur yang eligible buat hiring partner, hiring company gitu. Nah kalau misalnya dibimbing sekarang tuh kita lagi bikin di mana LMS itu tuh bisa jadi kayak job portal juga gitu. Jadi mungkin nanti kita tuh masih on proses juga ya Mas Calvin. Jadi kita tuh emang selalu bikin improvement dari feedback student juga. Jadi it's good to know kalau misalnya ternyata dibimbing itu bisa fasilitasi apa yang emang student mau gitu. Makasih banyak loh. Sama-sama loh. Dan berarti kalau misalnya dari Mas Calvin sendiri tadi juga udah sempat ngomong ya. Jadi pernah nih ikut mini course di luar, terus juga pernah coba-coba ikut mini bootcamp di luar gitu, yang harganya mungkin lebih terjangkau. Mungkin setelah mencoba itu semua, boleh gak sih sedikit kasih perbandingan apa sih bedanya sama yang akhirnya dibimbing lakuin gitu, mungkin setelah ikut dibimbing? Oke. Kalau dibanding sama yang lain ya, ini dibimbing lebih tertata sih, lebih rapih gitu ya. Sedangkan yang lainnya tuh jadwalnya nggak pasti gitu ya. Kadang-kadang berubah, kadang-kadang terserah kitanya aja gitu. Maunya di jam berapa gitu, free-nya di jam berapa, nanti baru disesuaiin. Itu satu tuh yang pertama. Yang kedua terkait ini tugas-tugasnya sih. Assignment itu benar-benar terstruktur juga gitu. Ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi benar-benar kita harus bisa dua-duanya. Karena kan namanya juga kerja nanti ya. Kerjaan kita harus bisa individu, harus bisa kelompok juga, misalnya harus bisa secara tim gitu ya. Jadi benar-benar mencakup semuanya sih di situ. Yang gue senangnya di situ sih. Yang benar-benar beda dari yang lainnya, mini course lainnya gitu sih. Berarti kalau mungkin dari Mas Calvin sendiri, mungkin kita penutup ya. Pertanyaan penutup gitu. Mungkin ada nggak sih saran-saran gitu bagi viewers YouTube dari dibimbing ini yang tertarik menggeluti digital marketing gitu, mungkin saran-sarannya? Bagi teman-teman kalau pengen bergelut ini ya, atau pengen switching karir, atau mungkin baru fresh graduate terus pengen berkarir di digital marketing, saran gue tuh satu, kita harus punya semangat dari diri sendiri buat belajar hal baru. Betul. Karena apa? Karena kalau misalnya kita belajar hal baru tapi kita nggak punya semangatnya, pasti berhenti tengah jalan gitu. Ada kok beberapa 1-2 orang di batch gue tuh emang ya gitu berhenti tengah jalan ya, karena semangatnya nggak, kurang semangat mungkin ya, atau mungkin ngerasa bukan passionnya gitu. Jadi yang terpaksa satu, yang kedua harus siap juga nih, kita harus dinamis juga karena harus siap dengan perubahan, up to date banget. Betul. Kita harus belajar gimana caranya, jangan mau
stay di satu tempat doang, tapi kita harus belajar juga nih. Oh, gue kayaknya nggak bisa tentang organik deh, gue nggak bisa tentang yang ads deh. Tapi tetap kita harus pelajarin semua. Kita harus cari tahu gimana caranya ini bisa gitu. Gitu sih. Dua hal itu yang paling utama kalau misalnya kita mau berkarir di digital marketing. Kalau menurut gue ya, sebagai ya bisa bilang orang awam yang baru belajar gitu ya. Paling baru ya kurang lebih 6 bulan sampai setahun inilah kurang lebihnya gitu. Oke, tuh teman-teman. Jadi mungkin juga digital marketing ini khususnya kayak kalau misalnya di kuliah gitu belum ada yang benar-benar digital gitu kali. Betul. Ya. Jadi mungkin marketing emang ada gitu, mungkin pemasaran, sales gitu mungkin akan diajarin, tapi yang benar-benar digital belajar ads, mungkin CRM itu di kuliah-kuliahan ini memang belum ada. Makanya mungkin salah satu jawaban yang teman-teman bisa dapetin gitu, pembelajaran secara singkat, cepat, dan juga akhirnya nanti bisa melalui penyaluran kerja gitu ya. Jadi ya ikut bootcamp gitu. Dan kalau misalnya dari teman-teman juga nih ada fun fact, ternyata emang 72% dari anggaran pemasaran itu dihabiskan untuk aktivitas digital. Nah makanya hari ini kita ngebahas tuntas udah tentang digital marketing. Jadi jangan takut teman-teman yang pengen belajar digital marketing, opportunity di luar sana tuh gede banget. Jadi hampir sekarang mungkin semua perusahaan ya yang awalnya juga konvensional, sekarang juga belajar buat ads, buat belajar buat CRM ya kan, pokoknya belajar semua yang berbau dengan digital marketing gitu. Nah jadi teman-teman ayo kita belajar digital marketing karena digital marketing ini emang adalah salah satu pekerjaan, kalau teman-teman cari di LinkedIn itu paling banyak pekerjaannya. Banget, betul. Coba cari digital marketing teman-teman. Setiap harinya pasti ada yang buka, pasti. Teman-teman coba cari sendiri deh. Tinggal kitanya harus ngasah skillnya kita aja sih. Betul, gitu. Betul. Nah jadi teman-teman terima kasih hari ini udah stay tune, dan nanti kita juga nextnya video podcast kita selanjutnya juga akan ngebahas lagi banyak banget tentang digital skill lainnya gitu. So thank you Mas Calvin, hari ini kita udah bahas tuntas ya tentang digital marketing hari ini. Thank you so much, dan everyone thank you for watching this video. Bye bye, see you on the next Deep Talk. Bye bye.